Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru Purwakasep, yang terhormat Bapak Ibu Guru hebat semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan atas berkatnya sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam acara kegiatan kita pada hari ini di semester kedua tahun ajaran 2024-2025. Oleh karena itu, kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa yang akan dibawakan oleh Ibu Suster. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami silakan. Izinkan saya mengantar kita dalam doa bersama pagi ini secara Katolik, Bapak Ibu Mahasiswi kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur bagimu Tuhan untuk cinta dan penyertaan bagi kami sepanjang malam lalu dan hari baru ini telah menghantar kami dari rumah sampai ke tempat ini dengan selamat. Kami bersyukur untuk kelimpahan rahmat-Mu menyertai kami dalam nafas kehidupan ini. Berkat-Mu turun atas kami dalam pertemuan, dalam perjumpaan kami hari ini. Apa yang menjadi perhatian kami yang Kau restui berkati, sehingga dari kekurangan kami boleh melengkapi, dan dari yang lengkap kami boleh ikhlas membagikannya. Semuanya untuk kelancaran hidup dan perjuangan sebagai pendidik, untuk anak didik, dan juga untuk masa depan negara ini lebih baik. Doa ini tidak sempurna kami sampaikan kepadamu Tuhan yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Suster yang telah membawa kita dalam doa. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai Suster dalam tugas dan tanggung jawabnya. Ya, baik Bapak Mama semua. Bapak Ibu Guru hebat, semua kegiatan kombat ini pada hari ini terdiri dari dua materi. Yang pertama tentang asesmen dan pengolahannya, dan yang akan dibawakan oleh Bapak Justinus Darmo S.Phil. Dan yang kedua tentang pengolahan kinerja PNN periode 2 bulan Juli sampai Desember, yang akan dibawakan oleh Ibu Reni D. Handayani SSIGR. Maaf ya Bu Reni. Baik Bapak Mama, semua kita akan masuk dalam kegiatan Kombel yang kedua dalam tahun ajaran 2024-2025, yang akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Justinus Darmo S.Phil, sekaligus arahan dan pemaparan materi yang pertama tentang asesmen dan pengolahannya. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Ya. Baik, selamat pagi semua. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita masih punya waktu untuk kita duduk bersama lagi. Sebelum saya sampaikan satu dua hal untuk memulai Kombel, saya sampaikan beberapa informasi. Yang pertama, sesuai dengan penyampaian saya tanggal 8 Juli yang lalu, semua perangkat Bapak Ibu batasnya di tanggal 31 Juli. Karena itu yang belum lengkap mohon dilengkapi. Yang kita sudah kerjakan per MGMP supaya juga ada pada masing-masing Bapak Ibu Guru. Tanggal 31 ya. Yang kedua, anak-anak kita mengikuti lomba. Pertama lomba debat itu kita dari 10 yang masuk final, kita hanya bertengger di posisi 9. Juara yang dihitung di sana hanya 1 sampai 6. Jadi kita belum masuk sampai posisi juara. Juga kemarin lomba literasi dan numerasi yang dikirim ke sana untuk semifinal itu ada 100 lebih orang.
dan lanjut ke babak final itu hanya diambil 25. Anak kita Hanaya ada di posisi 25. Dia masuk final, tapi di final itu dia posisi belasan. Kejuaraan yang diambil hanya 1 sampai 6. Dari 1 sampai 6 itu semuanya swasta. Negeri satu pun tidak ada. Nah, berkaitan itu masih ada kegiatan-kegiatan dari dinas. Yang pertama itu pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka untuk semua Bapak Ibu guru SD dan SMP di Kota Kupang. Untuk SMP itu akan dilaksanakan tanggal 12, 13, 14 Agustus per gelombang. Jadi dipakai gelombang. Setiap orang mendapat jatah 1 hari. Sampai saat ini belum ada jadwal yang keluar. Kita SMP 1 itu di tanggal berapa? 12 atau 13 atau 14. Nanti pelaksanaan itu bertempat di Neo Astor. Kalau kita jatuh pada tanggal 12, maka sudah pasti P5-nya terganggu 1 hari itu, semua siswa di rumah. Saat itu semua siswa di rumah. Jadi nanti akan diberikan info lebih lanjut. Yang kedua, lomba gerak jalan indah. Kemarin Pak Edo dengan Pak Jimmy sudah lapor saya, mereka sudah bentuk tim dan sudah mulai dengan action persiapan. Dan yang ketiga, lomba tarian tradisional yang sudah ditangani oleh Ibu Nilu dan kawan-kawan sudah dari sebelum kita libur malam. Yang berikut sesuai dengan perencanaan dari para koordinator P5. P5 itu akan kita mulai tanggal 5 sampai tanggal 14. Sementara tanggal 17 kita upacara. Berarti kita punya waktu ada tanggal 15 dan 16. Karena itu mungkin baik Bapak Ot bersama teman-teman di kesiswaan bisa merancang 1-2 acara dari para siswa di tanggal-tanggal itu. Dan yang berikut, nanti hari Senin 2 hari lagi ini, ada 34 mahasiswa PLP Undana yang akan tiba di sekolah dan mereka akan melaksanakan kegiatan PLP selama 4 bulan di sini. Nanti daftarnya akan saya serahkan kepada Pak Ois untuk merancang siapa-siapa saja yang akan dihubungi atau diminta menjadi guru pamong untuk beberapa mata pelajaran dari para mahasiswa kita yang datang. Saya usulkan 34, mereka juga kirim 34. Diharapkan supaya para mahasiswa datang bisa lebih memperkuat barisan kita. Yang berikut, dalam pertemuan dengan para orang tua kelas 7 dan kelas 8-9, usulan yang diangkat oleh Pak Budi dalam pertemuan rapat kita di sini tentang apa bisa kita majukan minta sumbangan orang tua untuk menangani plafon kita disetujui, dan rencananya semua sumbangan itu akan disalurkan lewat para wali kelas. Dari wali kelas baru menyetornya ke bendahara komite yang kerja. Bapak Ibu guru dan kepala sekolah di sini jangan sentuh proyek itu. Ya. Kita hanya membantu untuk mengumpulkan doi saja. Sudah itu nanti komite mereka yang tangani karena itu sangat sensitif. Saya sudah minta Bapak Ibu wakil supaya kita jangan sentuh-sentuh proyek itu. Kita hanya lihat saja kalau ada anjuran. Saya minta Bapak Ibu kalau memang kegiatan itu sudah berjalan, kita mendukung dengan cara dan bahasa yang santun, ya. Karena
apakah nanti semua mulai dari perpustakaan sampai lab fisika itu diperbaiki, kita juga tidak tahu, sesuai dengan keuangan yang tersedia nanti. Sampai batas di mana, di situ. Jadi saya harap Bapak Ibu ini sebuah langkah yang riskan dan beresiko, tapi kita berusaha untuk menghadapinya dengan bijak. Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan di awal pertemuan kita, beberapa informasi. Bapak Ibu, sesuai dengan perencanaan dari panitia Kombel kita, Kombel seharusnya dimulai minggu lalu. Akan tetapi minggu lalu itu kami masih pertemuan dengan orang tua wali kelas 8-9, sehingga digeser ke minggu ini. Dalam semester ini kita akan ada beberapa Kombel, dan seperti yang saya sudah sampaikan di tanggal 8 yang lalu, semua sertifikat tidak dibagikan di drive. Sekali lagi, semua sertifikat tidak dibagikan di drive, saya tanda tangan basah. Saya harap supaya Bapak Ibu kita pahami tentang perubahan ini. Hari ini kita akan mulai dengan Kombel yang pertama. Saya harapkan kita semua bisa mengikutinya karena ini bersentuhan langsung dengan tugas dan tanggung jawab kita, baik sebagai guru untuk para siswa maupun sebagai guru untuk diri kita sendiri. Jadi hari ini kalau ada dua tema sudah bisa dilihat, satunya berimbas langsung kepada para siswa, satunya langsung berkaitan dengan diri kita sendiri. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan saksama, supaya kita juga bisa melaksanakannya dengan baik untuk beberapa bulan semester ini. Demikian beberapa penyampaian di awal pertemuan ini. Maka dengan ini atas restu kita semua yang hadir, saya nyatakan Kombel kita hari ini dibuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kegiatan selanjutnya kita masuk dalam materi yang pertama tentang asesmen dan pengolahannya yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Justinus Darmo Espil. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Ketika Ibu Reni dan teman-teman Pak Alex datang ketemu saya untuk ngomong tentang Kombel, saya langsung ngomong, saya materi yang pertama. Dan saya materi yang pertama saya langsung sampaikan memang tentang asesmen dan pengolahannya. Ini berangkat dari pengalaman tentang K13. K13 saya sampai terjun, sampai diikut sertakan dalam menjadi instruktur tingkat provinsi, tapi orang ngomong tentang proses saja. Sampai di penilaian itu sepertinya PR untuk masing-masing urus sendiri. Maka ada banyak versi. Versi per sekolah, bahkan versi per MGMP dan versi per orang. Karena itu saya mau supaya kita sudah mulai dengan kurikulum Merdeka Serempak kelas 7, 8, 9. Kalau bisa kita punya persepsi yang sama. Dan yang saya sampaikan ini berdasarkan panduan penilaian asesmen dan pembelajaran revisi tahun 2024. Sebelumnya masih sudah ada tahun 2022 kalau saya tidak salah. Nah, tapi kemudian diinformasikan, Pak Yus tolong lihat itu ada revisi. Sudah saya langsung download dan lihat revisi. Tidak semua hal itu, ada berapa halaman memang. Tidak semua hal
tetapi saya pikir hal-hal yang patut bisa kita lakukan. Karena itu saya akan mulai dengan asesmen dan pengolahannya, harap dari belakang bisa. Oke, yang pertama 3 prinsip, hal-hal penting saja. 3 prinsip yang pertama itu dilakukan sesuai tujuan dan tujuan penilaian dan bersifat adil. Mari kita berasesmen sesuai dengan tujuan penilaian, untuk apa kita menilai, dan harus adil. Kriteria ketercapaian perlu disampaikan kepada para siswa, tidak sesembunyi. Jadi sampaikan langsung kepada para siswa. Nanti kriterianya seperti apa? Bisa dalam bentuk bahasa, rubrik, bisa dalam bentuk angka. Harus batasnya di mana? Asesmen mendorong siswa untuk semakin mendalami materi, bukan menghukum siswa akhirnya mereka patah semangat. Nah, ini soal. Jadi kalau memang dia nilainya tidak mencukupi, bagaimana kita harus membahasakannya kepada yang bersangkutan supaya dia tidak menjadi terbeban dan dia menjadi tidak suka dengan guru. Ini soal. Seperti yang saya sampaikan pada rapat pembagian tugas yang pertama, kalau saya tidak salah, mari Bapak Ibu kita berusaha tidak memenjarakan siswa kita dengan keinginan kita. Prinsip yang kedua, bersifat objektif. Nah, ini beta pemponaan jadi. Bersifat objektif. Ya. Informasi yang faktual sesuai dengan hasil pencapaian siswa. Kalau memang dia belum sampai, itu kita punya ponaan atau kita punya anak kandung, saya mohon maaf untuk Bapak Ibu guru yang punya anak kandung di sini. Kalau memang kita punya anak kandung sendiri yang belum mencapai sampai di situ, bagaimana kita sebagai orang tua panggil mereka dan ngomong mama anak, bapak anak. Mari kita objektif. Perlu buat asesmen diagnostik untuk deteksi. Apakah semua kita sudah buat asesmen diagnostik? Bapak mama yang jawab sendiri. Perlu membaca dan menilai secara objektif hasil asesmen dengan menggunakan aneka teknik instrumen. Kita punya masih di batasan pilihan ganda dan sebagainya. Ada banyak. Nanti sebentar baru kita lihat. Prinsip yang ketiga, hasil penilaian dapat dijadikan referensi umpan balik baik untuk siswa, untuk kita sendiri yang mengajar, maupun untuk orang tua di rumah. Contoh, ada orang tua yang datang komplain, saya punya anak ini kerja tugas semua oke, waktu penilaian harian atau sekarang STP selalu tunjuk hasil oke, tapi kenapa waktu saya terima rapor nilainya rata net? Jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Ya. Perlu juga melakukan asesmen berupa penilaian diri, penilaian antar teman, refleksi diri baik oleh guru maupun oleh siswa. Ini persoalan dari kurikulum 2013 ini. Penilaian diri dan penilaian antar teman. Dan kita semua hampir tidak sentuh. Kita sampai pada refleksi diri oleh guru dan oleh siswa. Bapak Ibu yang saya baca di sini refleksi guru semuanya yang datang untuk refleksi apa tindak lanjut di bagian belakang itu. Di perangkat kita itu semuanya redaksi sama, mata pelajarannya berbeda. Gurunya berbeda, mata pelajarannya berbeda, redaksinya sama. Berarti bukan itu refleksi satu orang yang menjalar ke mana-mana. Perlu menyusun laporan kemajuan belajar siswa yang ringkas dan mudah dipahami oleh siswa dan orang tua. Dan ini berkaitan dengan deskripsi.
deskripsi. Ya, selama ini kita punya deskripsi itu otomatis di aplikasi. Seharusnya begitu muncul selesai semua, yang ada di Pak Alex, Pak Usu, Pak Ois dan teman-teman di sana itu masih memberikan kita waktu, tolong tengok deskripsi. Tapi kita jawab oke. Alias tidak tengok lagi. Untuk tidak ada orang tua yang jeli membaca itu. Untuk kalau mereka jeli membaca itu dan mereka tanya, kita ya lanjut dulu. Ada 3 jenis asesmen yang penting di kurikulum Merdeka ini. Yang pertama diagnostik, itu sudah di awal. Ini sudah saya sampaikan saja. Yang kedua formatif, dan yang ketiga sumatif. Sumatif ini yang kita kenal ada istilah STP, STS dengan SAS. Nah, yang merah ini panduan halaman 29 dia katakan begini, Bapak Ibu. SAS bersifat pilihan. Selama ini kita berpikir SAS bersifat mutlak. Tapi di panduan revisi 2024 halaman 29 dia katakan SAS berupa pilihan dan dia tidak pernah singgung STS. Apa maksudnya? Jika asesmen sepanjang semester terasa cukup, SAS tidak perlu. Bila asesmen sepanjang semester belum cukup, SAS menjadi perlu. Jadi SAS itu ada atau tidak ada sangat ditentukan oleh STP-STP yang berjalan sepanjang semester. Saya sudah diskusi dengan beberapa teman, kita jangan langsung mutlak ikut apa yang tertulis. Untuk SAS kita harus tetap laksanakan. Mengapa? Belum tentu kita melaksanakan STP masing-masing kita itu sangat baik. Belum. Karena itu SPS mungkin menjadi pikiran kita, bisa ada, bisa tidak ada. Forum hari ini bisa memutuskan. Tapi SAS, saya sampaikan memang SAS tetap kita laksanakan. Oke ya? Nah, jadi diskusi kita hari ini lebih banyak ngomong tentang SS dong, STP, SAS. Kalau memang kita harus memutuskan STS juga dilaksanakan, kita laksanakan. Berikut, oke, ini beberapa jenis instrumen, tidak usah didiskusikan juga baik, tapi ini yang ada di dalam panduan. Paling kurang ada 4. Dia katakan bisa berbentuk rubrik. Ini menjadi pergumulan sampai ke semester genap nanti. Yang ini rubrik akan menjadi pergumulan kita sampai ke semester genap. Yang berikut berupa checklist, yang bisa juga berupa catatan anekdot. Bapak Ibu guru harus punya buku, jurnal dan segala macam. Dan yang terakhir bisa berupa grafik perkembangan. Ini tidak usah dilihat dulu, saya langsung ke yang berikutnya. Teknik-teknik asesmen yang mungkin kita variasikan. Teknik-tekniknya yang mungkin kita variasikan. Yang pertama, observasi. Pengamatan perilaku peserta didik bisa kolektif, bisa individual. Kolektif dalam kelompok, bisa juga individual. Ada plus dan minusnya. Kalau secara individual, Bapak Ibu kerja banyak. Karena harus 32, kalau 8 kelas, 32 kali 8. Kalau kolektif, ada siswa yang bisa bersembunyi di balik siswa yang lain. Siswa yang oke, dia akan tamat dengan merasa diri oke. Siswa yang kurang oke, dia bersembunyi, nanti dia akan menderita di tingkat berikutnya. Jadi memang semuanya ada plus minus. Teknik kinerja, menilai presentasi atau demonstrasi hasil aplikasi konsep
pengetahuan oleh siswa bisa berupa praktik, melakukan proyek, membuat portofolio atau menghasilkan produk. Kalau ini kita ambil sebagai salah satu, entah itu SAS atau STS, maka kita semua harus berusaha untuk mempelajari bagaimana sebuah asesmen berbasis kinerja harus kita lakukan, meskipun kita semua harus menghasilkannya dalam bentuk angka. Di panduan itu, laporan bisa berbentuk deskripsi saja, bisa berbentuk angka saja, bisa berbentuk angka dan deskripsi. Kita ambil jalan tengah Bapak Mama, karena sekolah yang mau dituju oleh anak-anak kita berikutnya itu menggunakan seleksi angka. Jadi kita, saya juga yakin bahwa kita belum berani untuk pakai deskripsi saja. Kalau deskripsi saja itu model TK, PAUD mereka punya model itu. Yang ketiga, proyek menilai pelaksanaan tugas yang meliputi perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan. Harus 3 tahap ini muncul. 3 tahap. Karena itu, kalau dalam 1 tahun pelajaran Bapak Ibu buat 1 proyek, masuk akal. Tapi kalau dalam 1 semester Bapak Mama buat 5 proyek, tidak masuk akal. Dan itu menjadi pilihan setiap kali. Pasti ada di dalam perencanaan tuh STP itu dalam bentuk apa. Mesti kita nyatakan, harus berani nyatakan, supaya kita memang memperlihatkan yang sesungguhnya. Yang berikut, tes tertulis ini paling banyak kita buat. Tes tertulis itu sebetulnya ada banyak, tapi kita ada di PG. Lebih banyak kita ada di PG, apalagi dengan Google Form. Bapak Ibu, kita tidak perlu lagi bolak-balik itu lembar jawaban, ya kan? Download saja, copy dia, sudah itu mulai dan seterusnya. Sekarang kalau kita mesti memberanikan diri untuk masuk di sini, kita mesti memberanikan diri. Lomba kemarin hari apa? Ibu Lena, lomba hari Kamis ya. Lomba literasi dan numerasi hari Kamis di Neo Aston itu soalnya berbasis ini semua. Dan kenapa kita kalah? Karena kita belum biasa. Itu saja. Jawabannya itu. Kenapa kita kalah? Karena kita belum biasa. Kalau kita membiasakan para siswa, Bapak Mama, mari kita di STP pakai itu. Mulai pakai. Ada banyak buku referensi di atas. Silakan diambil, dipelajari. Ada yang mau dipakai silakan. Ada yang mau dimodifikasi ATM, ambil, tiru, modifikasi. Ya kan? Sekarang tinggal kita saja. Mau atau tidak? Tes lisan. Penugasan, pemberian tugas-tugas kepada para siswa. Berkaitan dengan ini saya mesti sampaikan. Bapak Ibu, dalam 2 pertemuan bersama orang tua kelas 7 dan kelas 8 masalah ini diangkat. Terutama di pertemuan di kelas 8 dan kelas 9. Masalah ini diangkat. Oleh siapa? Oleh orang tua. Bapak Ibu wali kelas dengar sendiri. Kalau saya menyampaikan tidak benar, silakan cek pada orang tua, pada wali kelas 8 dan 9. Tugas yang kita kirim, yang mereka mengeluhkan adalah tugas yang dikirim itu melalui WA pada malam hari, besok kumpul. Ya, kalau Bapak Mama yang seusia saya, kami bebas, anak-anak sudah lewat semua. Tapi Bapak Mama yang anak-anak masih di SD, kalau ini kebiasaan kita pertahankan, nanti kita sendiri yang akan mengeluh.
Mengeluh tentang siapa? Bapak mama punya anak atau ponakan yang sekolah di sini, bapak malu mengeluh menggerutu di rumah tentang siapa? Tentang teman gurumu. Itu. Ya kalau mengeluh saja, tapi kalau ada kata-kata yang lain yang ikut di belakang. Ini soal, ya. Jadi saya minta kepada bapak mama sekalian, mari kita bijak memberi tugas. Pertama, berikan rentang waktu yang cukup untuk mereka. Yang kedua, untuk bapak mama yang setiap minggu itu 2 kali mengajar, tidak perlu 2 kali tugas lah. Iya kan? Sudah 2 kali tugas. Saya cerita 1 kali waktu musim PPDB. Saya karena kelaparan, lalu istri saya pergi ke Tuan Nino, teman kuliahnya di sana, bawa kunci rumah. Saya mau ke sana, apalagi di sana janda lagi. Dia putar haluan ke Kelapa 5, lewat jalan bawah, ada satu warung yang sepi di situ. Saya biasa cari warung yang sepi. Masuklah saya biar saya cari makan sedikit. Begitu saya masuk dulu, dari saya parkir motor, ada satu bapak yang sudah lihat saya. Begitu saya masuk duduk, dia langsung datang jabat tangan. Pak kepala SMP 1, saya kaget setengah mati. Ini orang kenal saya di mana? Ternyata dia orang tua kelas 8. Apa yang dia omong pertama bapak mama? Pak, saya hanya minta satu. Apa itu? Tolong sampaikan bapak ibu guru seperti yang mereka omong di rapat. Tapi waktu rapat bukan dia yang ngomong. Waktu rapat itu ada satu ibu yang ngomong. Ya tahu Pak Mama ya? Satu ibu yang ngomong. Tapi Pak ini sudah omong saya duluan di warung makan. Jadi saya hanya membayangkan betapa diskusi ini ada di antara bapak ibu sekalian yang ada di rumah tentang kita. Karena itu pada kesempatan ini berkaitan dengan ini penugasan masuk dalam teknik asesmen. Saya minta bapak mama mari kita bijak. Bagi bapak mama yang mengajar 2 kali seminggu, tolong tugasnya cukup 1. Ini kalau Bapak Sem hari Senin mengajar, hari Selasa mengajar, hari Senin kasih tugas. Hari Rabu juga mengajar, hari Selasa sore kasih tugas lagi. Saya kira Bapak Sem juga doa untuk periksa juga. Iya kan? Mari kita bijak. Yang kedua, tugas itu paling kurang, ya seperti biasa kalimat ini. Tuhan, kalimat ini saya pinjam Pak Mama punya kalimat yang biasa omong-omong. Tuhan mencobai orang sesuai dengan kemampuan, tidak melampaui kemampuannya. Iya kan? Betul Pak? Kadang-kadang kita beri tugas yang melampaui batas kemampuan siswa, tersiksa lah dia. Ini Bapak Riksan majelis pernah omong begitu waktu dia masih majelis, iya kan? Jadi kalimat ini sekarang dibalik kepada kita juga, Bapak Mama. Jadi saya hanya membayangkan kita di sini ada 11 atau 12 mata pelajaran. Kalau 11 atau 12 mata pelajaran itu setiap minggu memberikan tugas dengan jumlah soalnya di atas 10, bayangkan sudah. Bapak Mama ya. Ya, betul Bapak. Oh saya belum sambung ya. Setelah akhirnya duduk bercerita, dia karena sudah makan habis tapi dia bertahan jaga saya makan. Sudah itu saya mau pamit, dia bilang sudah Pak saya yang bayar. Saya udah bayar juga itu. Dalam hati sering-sering. Waktu selesai pertemuan dengan orang tua kelas 8-9, dia datang jabat tangan setelah selesai pertemuan. Tapi itu memang saya ceritakan kepada orang tua sekalian. Bapak Mama, ternyata orang tua ini diam-diam juga mengikuti pergerakan kita. Mungkin mereka sampaikan kepada wali kelas tidak sampaikan kepada saya. Bisa saja. Ya. Jadi mari kita bijak, berikan tugas disesuaikan juga dengan kemampuan anak-anak kita. Saya sudah omong ulang-ulang, jangan kita memenjarakan siswa kita menurut keinginan kita selama 3 tahun.
jangan juga kita menyiksa siswa kita akhirnya mereka tidak suka dengan kita. Yang terakhir, portofolio, kumpulan dokumen. Saya yakin bahwa kita lebih banyak ada di sini. Di mana? Kita lebih banyak ada di sini. Tes tertulis dan lebih banyak ada di sini. 1-2 Bapak Ibu guru yang berusaha masuk ke sini dan masuk ke sini. Bapak Ibu guru yang masih dihitung dengan jari yang sudah masuk di sini. Bapak Ibu, mari kita coba lebih bervariasi. Berikut. Nah ini tentang KKTP. KKTP. Saya ngomong singkat-singkat saja ya. Dibuat pertujuan pelajaran, pertujuan pembelajaran. Sebentar saya tunjuk. Nah, ada model pendekatan. Yang pertama menggunakan deskripsi, memadai tidak memadai kita tidak pakai. Yang kedua menggunakan rubrik, perlu bimbingan, cukup, baik, sangat baik juga kita tidak pakai. Menggunakan skala atau interval nilai, ini yang kita pakai, ini hanya contoh. Bapak Mama bisa merumuskan sendiri dalam tingkat MGMP. Jangan merumuskan masing-masing orang per MGMP. Karena Ibu Orianca dengan Ibu Justina mengajar di kelas 8, contoh. Mengajar di kelas 8, tema yang sama. Dengan tujuan pembelajaran yang sama. Yang itu sudah dirumuskan oleh Bapak Mama. Tanggal berapa 2 hari kita itu. Iya kan? Sekarang Bapak Mama tinggal masukkan. Perumusan batasan KKTP ini akan menjadi satu data yang harus diinput ke Erator karena penting sekali. MGMP yang harus bertanggung jawab. Jangan per orang. Jangan per orang. Per tingkat. Di dalam MGMP per tingkat. Ya. Kalau Ibu Pak Iksan dengan siapa mengajar di kelas 7 ya? Oh, dengan Mama Desi. Berarti Pak Iksan dengan Mama Desi duduk analisis. Pak Iksan sudah berpisah dengan Mama Dokter. Oke, lanjut dulu. Sekarang kita sampai di mengolah nilai rapor Bapak Mama. Ini nanti kita bertemu dengan angka-angka. Nilai rapor adalah nilai akhir dari semua asesmen yang dibuat. STP, STS maupun SAS. Itu nilai akhir. Ada 3 pilihan pengolahan nilai rapor. Pembobotan, persentase, atau rata-rata. Kita harus pilih. Pembobotan, persentase, atau rata-rata. Ada suka dukanya. Ada sulit gampangnya. Ada korban dan ada keuntungannya. Kita mulai pembobotan. Digunakan pada materi pembelajaran yang bersifat progresif. Apa artinya progresif? Kalau Ibu Asri mengajar tentang TP yang pertama, diandaikan TP yang pertama itu menjadi prasyarat untuk bisa masuk ke TP yang kedua. Setelah paham TP yang kedua, itu menjadi pengetahuan prasyarat untuk masuk TP yang ketiga. Dan dia akan berpuncak pada TP yang terakhir sesuai dengan alur yang Bapak Mama buat. Kalau itu yang kita pilih, maka kalau alur TP itu Bapak Mama sudah atur alurnya menjadi prasyarat untuk berikut, maka sangat dianjurkan pakai teknik ini, pakai pembobotan. Lingkup materi yang mudah diberi bobot lebih kecil dari lingkup materi yang lebih sulit. Tetapi total pembobotan harus mencapai 100%. Bagaimana contohnya ini? Ini contoh. TP1 20%, TP2 20%, TP3 20%, TP4 40%, total semua 100%. Ini contoh. Kenapa TP4 100%? Karena dia lebih sulit dan dia merupakan pengetahuan yang akan bisa dijawab dengan sangat baik jika dia sudah lulus dari TP1, TP2, TP3. Sekarang menghitung nilai ini yang agak rumit di bawah. Nilai yang diperoleh
Dari hasil pekerjaan STP itu angkanya 85, tapi di dalam 17. Nilai yang diambil itu yang ini, 17, bukan 85. Sekarang saya tanya guru-guru matematika dulu. Dari mana kita mendapatkan 17? Sementara dia 20% dan nilai yang diperoleh 85. Ibu Asri, tolong dulu. Saya pernah tanya Ibu Lis, betul, tapi saya lupa. Dia juga tidak ada lagi. Oh, dia ada. Mana Ibu Lis? Oh, mereka pakai baju. Oh, bola. Apa? Oh ya, 20 kali 0,2 kali 18. 20 per 100 kali 85. Iya. Bapak Mama, 20 per 100 kali 85. Nilai yang kita ambil pakai itu yang 17. Yang 17. Maka nilai akhir yang dia dapatkan ini 80. Hasil dari 17 tambah 17 tambah 12 tambah 34. Nilai yang kita pakai yang ini. Ini teknik pembobotan. Apakah Bapak Mama mau pakai yang ini? Sangat ditentukan oleh kejujuran kita melihat TP yang kita buat itu saling berkaitan menjadi prasyarat atau tidak. Ini sangat ditentukan oleh ini. Oke, yang kedua, persentase. Ini lebih rumit sedikit. Dan saya tidak menganjurkan pakai ini. Tapi saya harus menyampaikan. Guru sudah menentukan batas minimal tercapai. Contoh, 0 sampai 54 tidak tercapai, 55 sampai 100 tercapai. Yang ini bukan nilai Bapak Mama, tapi ini persen. Dia mencapai 83 tercapai. Perhitungan nilainya ada nilai akhir di sini. 3 dari 4 tercapai. 1, 2, 3. Untuk mencapai 75, 3 yang tercapai dibagi total 4 TP dikali 100. Ini baru dapat nilainya ini. Ini sedikit lebih rumit. Pembobotan masih lebih mudah. Yang ketiga, ini rata-rata yang kita pakai selama ini. Yang kita pakai selama ini. Ya kan? Nah, tapi cara ini dipakai jika TP tidak saling terikat satu sama lain. TP1 tidak menjadi prasyarat untuk TP2. TP2 tidak menjadi prasyarat untuk TP3. Kalau dibandingkan dengan K13 ini gampang saja. Oh, pasang rumus sampai selesai. Iya kan? Tapi kalau di K13 2 kali ini tambah ini bagi 4. Oh ya, saya lupa tadi. Ini perbandingan. Kalau kita menggunakan teknik pembobotan, nilai akhir ini angka yang sama. Ini angka yang sama ya. Nilai akhir ini di atas kita peroleh 80. Kalau di bawah kita peroleh 78. Mana yang lebih menguntungkan? Pembobotan. Jadi saya buat perbandingan memang di bawah Bapak. Angka data yang sama, ini kita menghitung rata-rata biasa. Seperti pilihan yang ketiga tadi. Ya, ini harus digodok di dalam MGMP masing-masing. Harus. Dan sebagai pimpinan di sini saya mengajarkan kita bermain di sini. Kita bermain di sini. Jangan ini. Ini ya. Ini menjadi terpakai jika kita enggan untuk masuk di sini, ya terpaksa kita ada di sini. Tapi ini plus minusnya tetap ada.
hitung baik-baik bobotnya. Bapak Mama yang tahu sukar atau gampangnya TP itu. Oke, berikut nilai rapor. Nilai rapor didapatkan dari rata-rata. Dan rata-rata itu dari TP, nilai akhir TP, STS ataupun SAS. Contoh ini saya ambil dari pembobotan tadi. Data dari pembobotan. Nilai akhir TP kita dapatkan 80. Nilai akhir semesternya 75. Maka nilai rapornya rata-rata dari 80 dan 75. Itu saja. Kalau memang kita ada STS, kita pasang lagi STS di tengah. Kita pasang lagi. Yang dihitung hanya rata-rata saja Bapak Mama. Kalau kita pakai pembobotan, maka kita memperoleh keuntungan ada di sini. Siswa kita bisa tolong ada di sini. Kita lanjut ya. Nilai rapor terdiri atas angka dan deskripsi. Ini nanti akan merujuk pada daftar nilai yang ada di tangan Bapak Mama dan persiapan untuk masuk ke rapor. Kita akan lihat. Angka nilai akhir dari semua asesmen yang dilaksanakan. Ini saja. Kalau di K13 kita harus isi semua angka. PH ada 3, isi 3 nilai. Iya kan? Kalau di kurikulum Merdeka hanya ambil ini saja. Mengentri nilai di rapor kurikulum Merdeka hanya nilai akhir. Hanya nilai akhir. Dan itu bagi saya dan teman-teman yang selama ini berkutat di kelas 9 nanti baru ketemu. Tapi bagi Bapak Mama yang sudah di kelas 7 dan kelas 8 ini bukan barang baru. Ya. Deskripsi untuk menggambarkan capaian kompetensi. Deskripsi untuk menggambarkan capaian kompetensi. Deskripsi disusun merujuk pada capaian kompetensi atau alur tujuan pembelajaran atau poin-poin penting dari materi yang sudah diberikan. Saya karena selama ini hanya ada di kelas 9, saya tidak tahu deskripsi yang dicetak di rapor kurikulum Merdeka itu apakah mengikuti pola yang pertama atau pola yang kedua atau pola yang ketiga. Yang kedua, itu Bapak Mama yang menghasilkan kerja sana lalu coba baca deskripsi pasti ketahuan. Yang kedua ya, mengikuti alur tujuan pembelajaran. Nah, kalau mengikuti alur tujuan pembelajaran, saya juga belum cek apakah dia itu bergerak mendeskripsikan yang sudah tercapai baru diikuti dengan yang belum perlu bimbingan. Seperti itu ya. Nah. Ini hanya 1-2 orang yang anggap, berarti yang lain tidak sempat baca itu. Ya, yang lain bilang, Pak Usul, aku resah. Berarti tidak sempat baca. Oke, yang berikut. Nah ini. Deskripsi nilai rapor. Rumusan deskripsi berdasarkan capaian tujuan pembelajaran mengikuti alur tadi yang sudah disampaikan. Rumusan itu berupa simpulan dari semua STP yang sudah kita berikan. Predikatnya biasanya optimal atau perlu bimbingan. Saya tulis kurang ya sudah. Perlu bimbingan, kalau saya tidak salah. Ya atau Pak Ades? Di situ sudah tercapai dan perlu bimbingan. Kalimatnya positif semua. Negatifnya ya kurang. Karena itu penting memberikan batasan secara jelas pada KKTP supaya ketika Bapak Mama memberikan STP, hasilnya Bapak Mama pakai pedoman ini, contoh 0 sampai 54, 55 sampai 100, memberikan pedoman itu untuk mencentang sudah tercapai atau perlu bimbingan. Karena yang Bapak Mama centang di daftar nilai itu juga akan dipindahkan ke rapor. Deskripsinya keluar bukan dari nilai akhir, tapi keluar dari centangan-centangan itu. Itu deskripsinya. Oke, kita lanjut. Kita bisa merumuskan ini
batasan tengah sekali. Kita juga bisa kasih naik 01 sampai 60 di bawah, 61 sampai ke atas baru 100, baru tercapai. Bisa juga naik lagi 01 sampai 70, 71 sampai 100, begitu. Yang itu ada di mana? Ada di Bapak Ibu, bukan ada di kepala sekolah. Karena itu per TP, bukan per mata pelajaran. Sekali lagi, per TP. Bukan per mata pelajaran. Oke, lanjut. Ini kira-kira daftar nilai. Daftar nilai yang ada di tangan Bapak Ibu ini, yang ini. Yang pertama nilai tugas. Nilai tugas ini adalah rata-rata dari tugas yang Bapak Ibu berikan dalam satu TP. Jadi kalau ada 5 tugas untuk satu TP, tolong rata-ratakan dia. Karena di sini kolom hanya satu Bapak Mama. Iya kan? Bapak mau belajar 5 silakan, yang penting bisa dibaca. Atau yang kedua, ambillah nilai terbaik dari 5 tugas itu. Begitu. Ambillah nilai terbaik dari tugas itu. Oke, yang kedua, ini TP, berarti ini ulangan harian yang kita buat, sumatif. Yang kita ambil di sini. Lalu ada NTP 1, kalau di daftar nilai itu NTP 1 kalau saya tidak salah, ya kan? NTP 1 gimana? NTP ini rata-rata dari tugas dan TP. Bapak Mama tempatkan di sini. Sekarang yang ini untuk mencentang kita pakai nilai yang mana? Nilai yang ini. NTP. Ini untuk mencetak kita pakai yang ini. Kalau tadi batasan tadi itu 55 sampai 100. Contoh ya. 55 sampai 100. Lalu di sini NTP-nya terdapat angka 56. Pasti Bapak Mama centang yang ini. Tercapai. Tapi kalau dia ada di 54, Bapak Mama kita centang yang ini. Belum tercapai. Jadi memang daftar nilai itu sudah disengajakan. Pasti waktu terima pertama ini apalagi kota-kota kecil ini. Iya kan? Tidak apa-apa. Ini hari baru dapat jawab aja. Ini centangan-centangan ini yang nanti Bapak Mama pindahkan ke Erakor. Jadi bukan boleh duduk ini anak ini dia rajin. Oh, optimal. Ini anak ini waktu saya mengajar dia pintar tapi tidak, dia di bawah. Ini dasarnya Bapak Mama di sini. Kalau Bapak Mama punya TP itu STP itu ada 5, silakan jajar lagi. Oh, ini sampai 5 ya. Lalu ada Bapak Mama bilang, aku susah begini biar cukup 1 sah. Tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Mari kita berlaku adil. Prinsip yang pertama tadi saya katakan bahwa asesmen kita harus adil. Prinsip pertama. Nah, untuk optimal dan peningkatan ini tolong digodok di dalam tingkat NGMP. Karena itu, Bapak Mama, setelah kita kompel hari ini masih ada waktu, silakan lihat kembali ATP Bapak Mama dan langsung pastikan dia punya intervalnya yang tercapai itu dari angka berapa sampai angka berapa dan yang belum itu dari angka berapa sampai angka berapa. Setiap TP pasti berbeda. Sekali lagi saya katakan setiap TP pasti berbeda sesuai dengan tingkat kesulitan. Yang Bapak Mama datang nih seragam semua. Lalu saya tanya ini kenapa seragam? Itu Bapak bilang cepat-cepat. Oke, lanjut.
daftar nilai yang sudah ini sinkron dengan e-rapor, ya. Jadi yang saya di blok merah ini yang akan kita lanjutkan ke e-rapor. Jadi untuk e-rapor kita ambil yang ini. Karena itu kalau tiba-tiba misalnya saya minta Ibu Ivana tolong saya lihat sudah di bulan November, Ibu Ivana tolong saya lihat daftar nilainya. Centangan tidak ada. Centangan tidak ada. Begitu waktu kerja rapor, saya minta Pak Ustaz tolong PKN kelas 9. Oh, ini centangan full. Jadi ini yang kita harus pindahkan dia ke sana. Oke, sekarang ke rapor. Ini saya ngomong sampai yang tuntas memang supaya Bapak Mama jangan tanya-tanya loh. Tinggal saatnya masuk kerja saya. Pasti kita mulai dengan perencanaan. Perencanaan di sana kan tujuan pembelajaran. Ada satu jendela di sana itu tambahkan tujuan pembelajaran ini. Ya kalau tujuan pembelajaran Bapak Mama hanya satu, ya satu itu. Tapi saya yakin tidak satu. Pasti 2 atau 3 atau 4. Sama seperti K13. Kalau kita tulis di situ pH-nya ada 3, sebentar kita mau entry nilai dia muncul itu ada 3 kolom. Iya kan? Kalau yang ini, kalau kita rencanakan ada 3 TP, sebentar dia akan muncul tuh centangnya ada berapa. Pengaruhnya di situ. Oke. Kita lanjut. Nah ini. Entry nilai akhir. Ini nilai akhir. 91. Saya tidak tahu ini mata pelajaran apa. Memang sengaja ditutup. Tapi kalau bisa baca deskripsi langsung tahu. Ini muncul 4 pilihan centang. Berarti dalam semester itu ada 4 STP. Ini ada 4. Ini kolom menyatakan bahwa ini siswa sudah tercapai. Yang ini kolom menyatakan bahwa siswa ini belum tercapai. Untuk orang pertama 91 tercapai semua. Untuk orang kedua 86 bagi 2, setengah tercapai, setengah belum tercapai. Ini kejujuran orang. Jelas ini ya. Untuk mencentang ini Bapak Mama harus kembali dari sini. Ambilnya dari sini. Jadi bukan duduk lalu mulai bayangkan, oh ini anak saya mengajar, dia duduk paling belakang, menguap jalan terus, dia belum. Tidak ada hubungan itu Dia di sini. Yang berikut, setelah selesai, biasa Pak Us sudah teman-teman, tolong dicek deskripsi, ini baca ini. Ini yang harus kita baca. Jangan sampai deskripsinya tidak menyentuh TP yang sudah kita rencanakan. Deskripsi ini muncul dari mana? Bukan muncul dari nilai 91, tapi dia muncul dari centangan-centangan ini. Itu. Kalau di sini ada 2 yang sudah oke, ada 2 yang belum, pasti deskripsinya di sini akan muncul ini dan akan muncul ini. Tapi yang ini, yang ini kalau sudah oke semua, maka deskripsinya ini 0. Yaitu e-rapor yang sekarang kita harus jalankan. Oke, sekarang ini untuk saya minta kita harus ngomongin. Tadi itu gambaran dan kita harus bekerja. SAS ganjil berbasis AKM. Soal-soal harus bernuansa AKM. Setuju? Setuju? Kalau setuju maka saya minta kalau Bapak Mama STP-nya ada 2 atau ada 3 atau ada 4, tolong bijaksana bahwa di dalam STP harus juga AKM. Supaya siswa tidak kaget ketika masuk SAS ketemu soal bukan pilihan ganda tapi AKM. Jelas ini Bapak Mama ya?
kok ada suara nih. Kalau SAS untuk ganjil kita berbasis AKM sekarang ini, maka STP kita harus juga AKM. Kalau di situ ada 4 STP, usahakan kalau bukan 2, 3 AKM, 1 pilihan ganda, silakan. Tapi jangan semua pilihan ganda SAS-nya muncul AKM semua, siswa stres loh. Kalau kita sudah sepakat kita AKM, Bapak Mama, mari kita bongkar banjir buku AKM. Bukan ambil soal dari situ untuk langsung pakai, tapi ATM. Ambil, tiru, modifikasi. Karena apa? Belum tentu soal yang ada di sana sesuai dengan alur tujuan pembelajaran kita. Belum tentu. Ya sampai siswa bilang, ibu ini ajar lain, soal lain. Mereka omong, kita tidak dengar, itu soal. Iya kan? Ini ibu tiap hari mengajar lain, soal datang lain. Lalu ibu-ibu bilang, Pak Yus ngomong ibu, padahal Pak juga buat. Oh ya, Pak dan ibu ini mengajar lain, soal lain. Ya. Jadi Bapak Mama, kalau kita sepakat maka pada saatnya entah kita berbasis Android atau berbasis kertas, nanti kita akan ngomong menjelang SAS. Tetapi kita sepakat AKM. Yang kedua, ini kita punya rencana SAS genap berbasis kinerja, berarti tidak lagi soal, tidak lagi bagi kertas, berbasis kinerja. Berarti dia bekerja sampai tuntas saat itu dan hasil pekerjaan dalam rupa produk. Bahasa Indonesia bisa merancang, dia harus membuat sebuah tulisan ilmiah dengan kategori ini. Saya tidak tahu PJOK mereka buat apa. Dan itu butuh waktu. Matematika juga sampai menghasilkan produk seperti ini. Entah produk itu produk yang kelihatan sebagai sebuah barang yang dihasilkan siapanya, ataukah sebagai sebuah konsep yang dihasilkan dari persoalan yang kita berikan. Ini saya beri bayangan memang. Karena ini semester genap. Dan saya sudah sampaikan di tim kurikulum, pelajari baik-baik tentang ini. Harus dipelajari baik-baik. Saya tidak mau Bapak Mama diskusi sekarang di sini, belum. Tapi ini perencanaan. Saya minta. Ya. Pertanyaan saya berikut, STS jadi pesona. Di dalam kalender betul ada STS, karena itu kita mengikuti kalender dinas. Jelas ini? Kalau forum ini mengatakan STS tidak usah, maka itu menjadi kewajiban kepala sekolah dan tim kurikulum untuk memberikan argumentasi. Yang pertama kepada pengawas pembina, ya kan? Karena biasanya mulai dengan STS mereka bilang, Pak kami mau turun monitor. Sementara mereka datang, kita belajar mengajar. Seperti itu. Kalau kita lari ke panduan, SAS juga dipertimbangkan untuk dilaksanakan atau tidak, itu saja. Tapi jangan kita terlalu drastis. Ya sudah selesai. Docendo disimus, kita belajar sambil mengajar ya. Jadi belajar belum selesai kita ini. Belajar jalan terus. Kalau kita belajar docendo disimus, maka kita yakin per aspera ad astra. Kita bersusah payah untuk mencapai bintang. Jelas ini ya? Itu saja, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Yus yang sudah memberikan pemaparan materi tentang asesmen dan pengolahannya. Ada satu kata tadi, kita belajar sambil mengajar. Bagus nih kata kita semua. Ya baik, jadi ada
3 prinsip yang saya kutip tadi dari Bapak Yus. Yang pertama itu dilakukan sesuai dengan tujuan perilaku dan bersifat adil. Yang kedua bersifat objektif, dan yang ketiga hasil penilaian dijadikan referensi untuk siswa maupun orang tua di rumah. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat semua. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab ini hanya 2 orang penanya saja, karena kita masih ada materi yang kedua. Bisa atau tidak Bapak Ibu guru? 2 orang penanya atau lebih? Ya? Ya, silakan. Agar kita tidak memperpanjang waktu. Ibu Astrid. Ya, yang penting kan sudah ketanya. Silakan. Ada satu lagi? Oh, Bapak Theo. Ibu Astrid, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya, karena ketika saya menerima daftar nilai ini, karena di sini tertera SPP 1 sampai dengan SPP 5. Saya sempat mengonfirmasi dengan Pak Alex karena saya tahu beliau yang merancang ini. Jadi Pak Alex, jujur kami matematika ini untuk semester ganjil ada 7 TP. Kebiasaan kami di tahun lalu, kami membuatnya itu STP sumatif lingkup materi. Jadi kami kumpul sekian banyak TP yang berkaitan dalam lingkup materi itu, baru kami buat. Nah, apakah boleh kami memodifikasi daftar nilai yang sudah dibagikan ini sesuai dengan kebutuhan kami di mata pelajaran? Karena total 1 tahun kami punya 13 TP. Lalu yang kedua, berkaitan dengan TP yang nanti di pengalaman kemarin kami input di Eraport, itu hanya dibatasi dengan 100 karakter. Sedangkan kami punya ada yang lebih dari 100 karakter. Akhirnya yang kata-kata yang sebenarnya akhirnya kami mengurangi tanpa mengurangi inti dari TP itu. Nah, jadi itu mungkin nanti ketika kalau mungkin besok lusa Pak Yus dan tim kurikulum mau melihat kenapa mereka punya TP seperti ini, tetapi yang ada di tampilan Eraport seperti ini. Karena memang itu kendalanya, terbatas di Eraport itu hanya diberikan 100 karakter. Lalu yang berikut saya ingin konfirmasi terkait dengan KKTP. Kalau tadi yang saya dengar adalah KKTP ini untuk setiap TP itu intervalnya berbeda. Yang kami omong bicara berkaitan dengan pengalaman kami yang kemarin-kemarin, KKTP itu intervalnya berlaku untuk semua lingkup materi. Namun kami baru tahu sekarang karena memang di buku panduan yang terbaru revisi 2024 baru muncul terkait dengan pembobotan. Nah, itu yang nanti akan kami duduk bersama di dalam MGMP untuk bicara tentang pembobotan ini, karena memang tadi Pak Yus menganjurkan untuk kita pakai pembobotan. Berkaitan dengan pembobotan, maka itu kalau kami guru matematika tidak masalah, karena pasti kami akan bekerja dengan Excel. Namun mungkin saran alangkah baiknya di kompil berikut, masukkan ini sebagai sebuah materi untuk teman-teman yang di luar matematika dalam hal merancang daftar nilainya di Excel, sehingga nanti input ke Excel tidak kesulitan, apalagi kalau pakai pembobotan. Begitu Pak Yus. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Astrid. Bapak Yus mau langsung jawab atau langsung penanya kedua? Oke. Jalan keluar untuk nomor 1, STP-nya hanya ada 5 di daftar nilai, tapi di matematika itu sampai 7. Mungkin bahasa Indonesia bisa 10, lebih banyak lagi. Oke, jalan keluarnya bisa begini. Yang pertama,
daftar nilai itu bukan hanya satu lembar, tapi STP 6 dan 7 di lembar berikutnya. Nah, yang kedua, jalan keluar ini juga bisa diambil seperti yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu Guru Matematika di tahap-tahap sebelumnya. Itu berarti silakan, itu hak prerogatif dari Bapak Ibu Guru di tingkat MGMP. Satu STP melibatkan 1 sampai 2 TP. Kan begitu. Persoalan nanti sampai di rancangan memasukkan ke e-raport itu yang menjadi masalah, ya kan Bapak Mama? Karena itu silakan berpikir cara yang paling aman, berpikir cara yang paling aman. Yang kedua, ini 200 karakter lebih, memang akhirnya kita juga harus menyesuaikan diri dengan aplikasi. Kita tidak bisa memaksakan kita punya untuk aplikasi ikut kita, atau dia barang bodoh begitu. Tapi marilah kita, ini yang disampaikan oleh Ibu Asri, itu mengundang kita semua untuk harus belajar bagaimana membuat redaksi yang singkat tapi merangkum semua. Itu singkat tapi padat. Kita harus belajar membuat redaksi. Yang ketiga, KKTP, dia punya kepanjangan saja, itu apa? KKTP kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, tidak kriteria ketuntasan materi pembelajaran. Jadi dari rumusan ini saja kita sudah langsung, dari redaksi kalimat sudah langsung ketahuan bahwa itu dirumuskan per tujuan pembelajaran. Hanya saya minta Bapak Mama, kita ada tujuan pembelajaran yang gampang, ada tujuan pembelajaran yang susah, ada tujuan pembelajaran yang kita satu kali pertemuan selesai, ada tujuan pembelajaran yang harus 2 minggu baru selesai, kan begitu. Maka kalau kita beri pembobotan, mari kita berlaku adil. Saya kira begitu ya. Yang terakhir, anjuran dari Ibu Asri, ini nanti tim Pak Alex, Ibu Reni dan teman-teman silakan untuk ditampung untuk didiskusikan. Oke, saya kira begitu ya. Yang berikut silakan. Baik, terima kasih Bapak Yus. Lanjut saja ke penanya kedua. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya sudah disinggung oleh Ibu Astrid. Karena ini beberapa guru kami merupakan hal baru bagi kami, karena kami tahun kemarin di kelas 9, jadi kami melompat-lompat ini. Sehingga kalau bisa topik yang sama ini bisa diulang lagi. Ya, mungkin ada format yang berbeda, entah simulasi atau apa. Itu yang pertama. Yang kedua, dari saya lihat itu intervalnya hanya ada 2 kelompok ya. Apa tadi? Terbimbingan dan optimal. Saya melihat bahwa boleh saja, tetapi saya usul kalau bisa 3, sehingga 1 itu boleh tergolong istimewa lah. Dia di atas 80-90, kemudian di bawah. Kalau sama rata rasanya agak kurang adil, karena ada yang mungkin bedanya 1 biji tetapi sama dengan di atas. Jadi bagaimana? Oke, saya langsung jawab. Yang pertama, topik yang sama mungkin bisa diulangi, kita simulasi. Oke, nanti kita cari waktu, bisa simulasi dalam bentuk ini atau simulasi di MGMP masing-masing. Oke, yang kedua, intervalnya hanya 2. Kalau bisa ditambah 3. Aplikasi hanya siap 2, Bapak Mama. Bapak Mama, aplikasi itu hanya siap 2. Kalau aplikasi itu Pausu yang rancang, kita minta dia tambah 1. Kan tidak. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Saya kembali. Ya, baik, langsung saja ke pertanyaan ketiga. Terima kasih. Minta maaf saya dari luar saja, tapi saya menyimak apa yang disampaikan. Yang pertama, saya minta maaf karena saya memperbaiki dari saudari moderator protokol apa itu, minta maaf, saya mohon maaf itu, bahwa omong tentang kurikulum jangan ada batas. Apa sebab? Hal ini hal baru,
dan kita hanya menerapkan itu pada menyesuaikannya dengan prinsip-prinsip yang kita bawa dari kurikulum 2013. Sehingga kalau memang hanya dikasih untuk 2 orang, minta maaf, jauh asap dari panggang itu. Sangat jauh sekali pemahaman kita tentang penilaian ini. Itu satu. Yang kedua, saya meminta terima kasih karena saya orang ketiga, berarti saya juga dihargai untuk tadi 2 menjadi 3. Pertanyaan saya tentang prinsip asesmen ini, saya baca dari 1 itu bahwa hasil penilaian dapat dijadikan referensi umpan balik bagi guru, siswa, dan orang tua. Bla 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 dan seterusnya. Saya mau garis bawahi tentang orang tua. Umpan balik yang terakhir, pemahaman saya orang tua itu adalah hasil akhir siap terima rapor dan sudah terima rapor di semester ganjil dan semester genap. Kalau tidak salah, saya angkat makna ini. Pertanyaan saya, apakah catatan-catatan kecil tentang referensi umpan balik ini, dari makna umpan balik, apakah sekolah menyiapkan hasil yang sudah kita laporkan, umpan balik poin-poin apa saja? Kalau bisa saya sarankan dari pihak kurikulum menentukan objek atau option atau indikator-indikator apa sajakah yang menjadi referensi umpan balik itu, sehingga orang tua atau itu istilahnya hanya sebagai panduan bagi orang tua bisa menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil akhir yang telah dicapai oleh anak-anak mereka. Itu satu. Yang kedua, saya mau bertanya tentang penilaian diri, penilaian dan seterusnya. Pasti itu ada keterkaitannya dengan sikap, kepribadian dan seterusnya dari siswa. Jauh dari penilaian kognitif maupun penilaian kinerja, seperti yang kami dari IPA menerapkan itu. Dan ini hasil akhirnya ke laporan siswa, sepertinya juga minta maaf, itu merupakan kewajiban dari kami sebagai seorang guru harus buat itu. Tapi sepertinya harusnya itu menjadi referensi pribadi guru itu, tapi untuk menjadi bagian dari siswa untuk diketahui tentang kepribadian itu, sepertinya sulit untuk kita sampaikan kepada siswa dalam hal yang berhubungan dengan nilai akhir itu. Kemudian yang ketiga, bahwa hasil akhir dari penilaian dengan menggunakan penilaian diri, penilaian antar siswa, refleksi dan seterusnya yang dilakukan oleh guru, kalau tidak salah saya mau berkeinginan untuk menyarankan diikut sertakan dengan teman-teman dari BP. Sepertinya selama ini mereka jalan sendiri. Apa yang mereka buat kita tidak tahu. Apa yang kita buat pasti kita hanya tahu kita pembidang studi. Jadi kalau bisa hal-hal prinsip dari asesmen ini yang berkaitan dengan akhlak dan kepribadian siswa, mengikut sertakan teman-teman dari BK, supaya mereka tidak sekedar mengerjakan tugas pokok mereka sebagai BP dalam hal ini untuk arsip pertanggungjawaban pribadi mereka kepada atasan, dan sekaligus atasan kepada mereka dalam hal ini, atasan bukan melaporkan kepada mereka tapi mendapatkan informasi tentang perkembangan pribadi anak itu, dan tidak menjadi hal untuk disampaikan kepada kami sebagai guru-guru, dalam hal ini forum guru, tentang hasil kerja mereka itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah dalam hal ini kata yang saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati saya dan Anda sekalian, termasuk kita pemimpin Pak Justinus Darmo. Terima kasih. Ada namaku disebut. Saya kembali ya. Terima kasih karena ada namaku disebut.
Ya, yang disampaikan oleh Ibu Ener memang kita tidak sentuh, karena hari ini saya mau fokus kita sentuh yang harus kita laporkan di e-rapor nanti. Di e-rapor kan tidak menyentuh tentang penilaian diri, penilaian antar teman dan sebagainya. Memang itu dianjurkan untuk kita buat, tapi itu masukan yang baik. Mungkin kita harus diskusi. Ini harus diskusi jalan terus dulu, baru kita bisa menemukan format. Yang saya minta adalah mari Bapak Ibu kita harus membuka komunikasi. Itu penting sekali. Mari kita membuka komunikasi guru mata pelajaran dengan wali kelas, komunikasi guru mata pelajaran dengan BK, supaya kita bisa. Karena sekarang BK turun kelas, ya kan? Ada kalanya BK turun kelas, ya sudah besok atur sasu. Yang ditemukan oleh wali kelas bisa jadi beda dari BK yang temukan, bisa jadi lebih beda lagi dari yang Bapak Ibu guru mata pelajaran tentukan. Oke, kita harus mencari format, karena yang selama ini kita harus laporkan kepada orang tua adalah hasil print out dari aplikasi e-rapor. Saya kira itu ya Bang Mama. Jadi terima kasih untuk pikiran ini. Saya minta kita harus selalu buka komunikasi. Jangan disimpan, jangan ditutup. Harus buka komunikasi. Baik, saya kembali. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan untuk Bapak Ibu semua. Apakah kita harus buka lagi sesi kedua atau cukup sudah? Oh. Iya, dibuka lagi untuk sesi kedua. Silakan yang mau bertanya, silakan. Yang pertama, Mas Kristina. Masih pagi Pak Riksa, belum saatnya, nanti akan disiapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jujur Pak Yus, untuk KKTP ini saya pribadi mungkin dengan MGMP masih terbawa suasana K13. Kami belum paham betul untuk setiap tujuan pembelajaran itu harus berbeda. Itu kami mohon penjelasan kembali supaya ada sebuah pikiran yang sama, khususnya untuk kami di MGMP. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, saya langsung saja. Untuk penanya kedua. Tidak, saya kan begitu, saya langsung ya. Kembali lagi kepada KKTP. Memang ini basis pertama ya. Kita harus sentuh KKTP dulu Bapak Ibu. Kita harus rumuskan dengan baik KKTP. Kriterianya bisa. Yang pertama, keluasan TP. Itu harus dipertimbangkan. Keluasan TP. Keluasan TP itu sangat berpengaruh pada alokasi waktu untuk pembelajaran. Karena itu Bapak Ibu tolong bijak-bijaklah. Nah, kalau seandainya, ini sederhana ya, kalau seandainya TP itu hanya untuk satu pertemuan, mohonlah Bapak Ibu jangan menentukan KKTP-nya 55 sampai 100. Dia mesti angka lebih tinggi, karena dia sempit. Iya kan? Dia bergerak dari 71 sampai 100. Kalau dia KKTP-nya sangat luas, apalagi pertemuan harus beberapa minggu, maka jangan kita paksakan dia di 61 sampai 100. Dia angka harus lebih turun lagi. Supaya kita adil ya Bapak Mama ya. Ini mereka lihat saya ini macam masih bingung lagi. Ya memang. Sangat itu memang kita harus diskusi panjang di tingkat MGP, dan harus melihat keluasan dan tingkat kesulitan. Dua ini yang menjadi faktor utama. Ingat, kriteria ketuntasan ketercapaian tujuan pembelajaran, bukan materi pembelajaran. Karena kita tidak omong materi, kita omong TP, ATP, KKTP. Pokoknya terakhir TP semua. Yang penting bukan TP alak sana. Ya, jadi kita itu sudah start di TP, sudah itu membuat ATP, setelah itu baru kita sudah sampai di KKTP. Nah, soal
menentukan TP dan ATP itu kan sangat berpengaruh pada Bapak Mama punya alokasi program semester itu. Harus alokasi waktu. Nah, kalau alokasi waktunya sempit, itu berarti TP ini mudah. Kalau alokasi waktunya cukup banyak, berarti TP ini lebih sulit. Atau TP ini lebih luas. Begitu. Kalau begitu, kita juga harus bijak menentukan interval, batasan minimal. Kita juga harus berlaku adil di sana. Ini rambu-rambu supaya Bapak Ibu silakan diskusi lagi. Memang ini barang pertama. Nanti tanggal 12 atau 13 atau 14 ikut IKM di sana, tanya tentang ini. Jadi antara satu hari itu antara di tanggal 12 atau 13 atau 14 kita semua siswa di rumah, kita nanti bergabung dengan sekolah lain ada di Neo Aston untuk mengikuti implementasi kurikulum Merdeka yang diselenggarakan oleh sekira balai guru penggerak atau komunitas guru penggerak dinas yang melibatkan yang memfasilitasi untuk kegiatan itu harus dilaksanakan. Dari awal saya sudah gelisah karena penilaian ini yang lebih rumit kita. Penilaian ini. Hari ini memang saya berusaha untuk bagaimana Bapak Ibu kita bangun kesepahaman sampai dengan kita kerja di raport kita tidak kesulitan atau kasarnya kita karang-karang. Nah, itu. Jangan kita sampai di situ. Maka dari awal memang saya minta saya orang pertama untuk Popda. Karena saya mau ngomong tentang ini biar kita sedikit terang benderang, tidak terang sama sekali. Apalagi ngomong tentang KKTP, masih belum, ya memang. Mari diskusi lagi ke tingkat MGMP supaya bisa merumuskan. Rambunya itu tadi saya bilang, pertimbangkan keluasan dan yang kedua tingkat kesulitan. Ibu Christine ya, saya kira begitu. Orang berikut. Nanya banyak sekali. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah, lanjut dulu. Sudah lanjut, sudah. Sudah makan siang. Dusun ada nasi tuh. Ada. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ini yang terlewatkan tadi. Walaupun ini nanti akan ada pembahasan di awal semester genap, akan tetapi mungkin bisa menjadi acuan untuk kita bisa mendapatkan ide saat kita semester sumatif akhir di semester genap dalam bentuk kinerja. Kita bisa mungkin Bapak Yus dan teman-teman di kurikulum bisa melihat ada satu contoh, itu produk di tahun 2020 ketika kita zaman COVID, itu inspirasi contoh soal ujian sekolah. Dia dari bentuk tes tulis sampai dengan bentuk kinerja, lengkap dengan rubrik-rubriknya, sehingga kita bisa dapat gambaran untuk semester genap kita actionnya seperti apa. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi ini. Pak Alex segera tangkap informasi. Biasa saya tolong mereka saja. Kalau ada informasi yang berkaitan kurikulum, saya langsung tolong mereka segera ditangkap supaya bisa kita pelajari. Saya mohon supaya jangan tanya lagi. Kita kerja nanti dengan sendirinya yang menjadi pertanyaan akan terjawab. Bapak Ibu, saya ulangi lagi, kita lanjutkan pekerjaan dengan sendirinya pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab. Siapa yang menjawab? Bapak Ibu yang menemukan jalan keluar. Seperti itu. Makanya tadi saya katakan yang paling akhir itu docendo decimus. Kita belajar ketika kita mengajar. Saya kira itu apa lagi? Saya kira cukup ya. Terima kasih. Saya harap supaya yang saya sampaikan hari ini tidak terang benderang sekali, tetapi paling kurang bulan sabit lah. Bulan sabit lah untuk sedikit membuka, dan paling kurang itu konsep
format daftar nilai itu sudah tidak menjadi diskusi di tingkat bawah, tapi sudah sedikit terjawab. Oke, terima kasih atas perhatian dan sambutan Bapak Ibu. Seterusnya saya kembalikan ke panitia.